P3K paruh waktu saat ini digadang-gadang sebagai solusi paling solutif oleh pemerintah untuk menyelesaikan penataan non-ASN atau honorer di Indonesia. Pasca disahkannya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, di mana dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 66, menyatakan bahwa penataan non-ASN atau nama lainnya harus diselesaikan paling lambat pada 30 Desember 2024. Namun, pada kenyataannya, penataan terhadap non-ASN masih karut-marut dan melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN terkesan kewalahan menangani berbagai persoalan terkait penataan non-ASN. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 2 tahapan dalam penerimaan P3K tahun anggaran 2024. Tahapan yang pertama diperuntukkan bagi pelamar prioritas, ex-THK 2, dan honorer yang terdata dalam pangkalan data BKN. Sedangkan tahap kedua diperuntukkan bagi non-ASN yang belum terdata BKN namun sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah, serta untuk pengadaan JF guru ditambahkan lulusan PPG Prajabatan. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan tahap 1 menuai berbagai kendala di luar prediksi pemerintah. Banyak instansi, terutama Pemda dan Pemprov, tidak membuka formasi sesuai dengan data pegawai non-ASN yang sebelumnya terdata dalam database BKN. Bahkan, lebih miris lagi, beberapa Pemda tidak membuka sama sekali formasi P3K di tahun anggaran 2024, alias nol. Akibatnya, honorer yang seharusnya mendaftar di tahap 1 terkatung-katung. Sebagian tidak bisa masuk untuk mendaftar seleksi P3K. Sebagian lagi mendaftar di formasi lain, namun oleh instansi di TMS-kan gara-gara pengalaman kerja yang tak sesuai jabatan yang dilamarnya. Data 1,7 juta tenaga non-ASN yang seharusnya semua mendaftar pada tahap pertama hanya terdeteksi 1,4 juta saja. 300.000 lainnya masih tercecer. Honorer meradang. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah yang menyatakan bahwa mereka akan seluruhnya diangkat di akhir tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian pemerintah mengambil sikap, dikeluarkanlah kebijakan Kemenpan RB nomor 643 tentang kriteria pelamar P3K tahap 2, di mana dalam surat tersebut ditetapkan bahwa bagi non-ASN terdata BKN yang TMS pada tahapan seleksi administrasi pengadaan seleksi P3K tahap 1 maupun seleksi CPNS dapat mendaftar kembali di tahap yang kedua. Begitu juga dengan mereka yang telah terdata BKN namun belum mendaftar sama sekali, maka mereka diperbolehkan mendaftar di tahap yang kedua, di mana sebelumnya kriteria tahap 2 hanya bagi mereka yang belum terdata dalam pangkalan data BKN maupun yang sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Bagi mereka yang formasinya tidak dibuka, pemerintah menyediakan 4 jabatan tampungan untuk mengakomodir seluruh pelamar non-ASN terdata BKN. Skema tersebut disebut pemerintah sebagai solusi jitu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun, implementasi di tingkat Pemda masih banyak dari PPK yang tidak memahami peluang yang diberikan pemerintah pusat untuk para tenaga honorer. Dengan dalih tidak ada klausul dalam surat Kemenpan RB nomor 643,
honorer database BKN yang telah lulus seleksi administrasi namun tidak hadir dalam seleksi kompetensi ditolak oleh instansi untuk mendaftar. Maka, kemudian pemerintah mengeluarkan kembali kriteria pelamar serta perpanjangan pendaftaran tahap kedua, ditambahkan lagi bagi non-ASN yang terdata BKN yang tidak hadir dapat mengikuti seleksi tahap yang kedua. Rakor demi rakor, Kepmen demi Kepmen dikeluarkan, bahkan kemudian pemerintah melibatkan Kemendagri sebagai atasan langsung para kepala daerah untuk memberikan pemahaman kepada Pemda terhadap komitmen penataan non-ASN. Terkesan di sini Pemda tidak berpihak kepada honorer. Mereka selalu mengacu kepada kepentingan APBD, di mana APBD mereka tidak mampu atau tidak mencukupi untuk memberikan gaji kepada para honorer ini. Sampai pada akhirnya, dikeluarkanlah regulasi resmi tentang P3K paruh waktu dalam Kemenpan RB nomor 15 dan 16 tahun 2025. Skema P3K paruh waktu diberikan oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelamatkan honorer dari PHK massal akibat berlakunya Undang-Undang ASN 2023 yang mengharamkan adanya pegawai lain selain ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sementara dalam penataan ini, instansi terutama Pemda dan Pemprov menjerit karena mereka tidak mampu membayar jika seluruh honorer harus dijadikan sebagai P3K. Sementara Undang-Undang HKPD melarang mereka menganggarkan belanja pegawai melebihi 30%. Disinilah kemudian paruh waktu dijadikan sebagai solusi dengan dasar komitmen yang harus dipegang adalah tidak ada pemecatan terhadap non-ASN, tidak mengurangi pendapatan honorer saat ini, dan tidak membebani anggaran negara. Mendagri bahkan baru-baru ini telah mengeluarkan surat edaran bagi PPK mengenai penganggaran gaji yang disertai dengan pemberian kode rekening bagi pelaporannya. P3K paruh waktu dapat digaji dari non-belanja pegawai minimal sama dengan gaji yang mereka dapatkan sebelumnya atau disamakan dengan UMK atau UMR. Dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa P3K paruh waktu dapat dialihkan menjadi P3K. Namun, disinilah kemudian honorer mendapatkan kembali mimpi buruknya. Pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K sepenuhnya ada dalam kewenangan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini, PPK adalah instansi atau Pemda, di mana dalam klausul tersebut menyebutkan bahwa PPK dapat mengangkat P3K paruh waktu menjadi P3K jika anggaran tersedia dan melalui penilaian kinerja. Saat mekanisme ini diserahkan ke Pemda, tercium kuat aroma-aroma oknum yang dapat memanfaatkan celah ini untuk berlaku curang. Mereka bisa saja mengambil keuntungan dengan atas nama kinerja untuk memilih mana saja non-ASN yang merupakan kerabat, pendukung, ataupun yang berani bermain uang untuk bisa diangkat dari paruh waktu menjadi P3K sepenuhnya. Wajar jika para honorer curiga, karena dalam sejarah pelaksanaan rekrutmen CASN tahun-tahun sebelumnya, masih kental adanya permainan untuk menentukan siapa-siapa yang dapat menduduki posisi sebagai ASN. Bisa kita lihat, tahun lalu adanya SKTT ternyata menjadikan celah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum pejabat daerah untuk menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus dalam seleksi P3K 2023. Terlebih lagi, dalam berbagai surat dan keputusan yang diturunkan pemerintah,
tak satu pun yang memberikan batasan waktu. Sampai kapan P3K paruh waktu harus diangkat menjadi P3K? Kemenpan RB dan BKN berkali-kali menjelaskan bahwa P3K paruh waktu hanyalah transisi. Namun siapa yang akan bisa tenang dan tidur nyenyak jika transisi tersebut masih terdengar mengambang, terasa semu bagi honorer yang pada tahap 1 lalu dinyatakan tidak lulus atau hanya berstatus R2 dan R3. Mereka tak percaya begitu saja terhadap istilah transisi, karena pemerintah tidak memberikan batasan yang pasti. Pun sampai saat ini, Presiden terpilih masih bungkam, tak bersuara sedikit pun, meskipun gempar para honorer melakukan demo di berbagai daerah. Tanggal 3 Februari 2025, massa merencanakan unjuk rasa masif agar Presiden dapat membuka mata untuk melihat berapa banyak honorer yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran berpuluh tahun, namun nasibnya masih jauh dari kata sejahtera. Dan juga Presiden harus dapat membuka telinga lebar-lebar untuk mampu mendengar teriakan-teriakan para pengabdi negara demi kesejahteraan yang seharusnya mereka terima.